Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Hari ini, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang menuntun dan mengubahkan setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema hati yang rela digembalakan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mika pasal yang ke-7 ayat pertama sampai kedua. Demikian firman Tuhan. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Coba perhatikan keluhan perkataan Nabi Mika yang sebenarnya keluar dari hatinya Tuhan. Mika melihat satu keadaan di mana saat itu seperti pada masa pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Namun justru ditemukan bahwa tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang disukai oleh sang pemilik kebun tadi, yaitu Tuhan sendiri. Kemudian lebih lanjut diterangkan dan diibaratkan bahwa buah anggur dan buah ara adalah seperti orang saleh dan orang jujur yang sudah hilang dari negeri, dan tidak ada lagi ditemukan orang jujur di antara manusia. Mari sejenak kita renungkan hati Tuhan saat itu seperti seorang pemilik kebun yang mencari hasil, dan yang dia cari adalah karakter orang-orang yang disebut orang saleh dan orang jujur. Namun sama sekali tidak ditemukan, bahkan pada musim panen sekalipun. Itulah yang membuat hati Mika menjadi sedih dan bersusah hati. Kemudian, jika kita membaca lebih lanjut dari kitab Mika pasal ke-7, Mika berseru untuk dua perkara di hadapan Tuhan. Coba perhatikan kebenaran ini. Mika pasal ke-7 ayat 7 dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Dua perkara inilah yang dikejar oleh Mika. Dia menanti-nantikan Tuhan, dan dia juga rindu dengan rela hati untuk digembalakan. Coba renungkan sebentar, bagaimanakah mungkin bahwa hati yang merendah untuk mau menantikan Tuhan dan rela untuk digembalakan dapat merubah seorang manusia hingga menjadi saleh dan jujur, tepat seperti yang Tuhan harapkan? Pada umumnya, sifat dasar manusia adalah egois. Apa saja yang dianggap menguntungkan baginya, itulah yang manusia akan kejar. Dan bahkan dia akan dapat menciptakan 1000 alasan bahwa yang dia lakukan adalah yang paling benar dan pantas, dan orang lainlah yang salah. Itulah yang disebut sebagai pembenaran akan diri sendiri.
Sifat lahirian ini jika tidak ditaklukkan akan menjadi buas seperti binatang. Yang kuat akan menjajah yang lemah, yang kaya akan memperdaya yang miskin, yang berkuasa akan bertindak semena-mena terhadap orang-orang kecil. Sebaliknya, hati yang rela digembalakan akan merendah dan menerima nasihat, menerima teguran, sehingga memperbaiki kesalahan dan mengikis sifat-sifat buruk yang ada pada kita. Pengetahuan tentang Alkitab yang banyak tidak akan merubah manusia apabila hatinya sendiri tidak rela untuk digembalakan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, tuntun dan bimbing aku terus. Aku mau merelakan hatiku untuk digembalakan. Amin. Jesus loves you and so do I.